Bab 86. Aksi Vera dan Davien. Jam di dinding terus berdentang, suaranya begitu nyaring kala tengah malam tiba. Saat malam menunjukkan pukul 3 dini hari, Davien sama sekali tidak tidur, didampingi oleh istrinya yang sedang memohon dan membujuk dirinya. Davien masih diam saat Vera terus memintanya agar menyetujui jika Vera sebagai umpan, agar mereka bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Namun, Davien malah acuh setelah beberapa kali melontarkan kata tidak. "Mas, aku mohon izinkan aku menemui mereka, aku ingin membebaskan kedua orang tuaku," pinta Vera dengan genangan air mata memohon pada lelakinya ini. Davien masih menanggapi, dia malah mengeluarkan benda pipih miliknya dan menghubungi seseorang. "Halo, apa kamu sudah mendapatkan tanda atau menemukan sesuatu?" tanya Davien kepada orang di balik panggilannya. "Belum tuan, kami masih terus mencari," jawab orang di seberang. "Beri kabar aku jika ada yang kalian curigakan, Irfan." Davien menutup panggilannya yang ternyata adalah Irfan. Dan betapa terkejutnya Davien melihat jika sang istri saat ini berlutut di hadapannya. "Mas, aku mohon." Vera mengatupkan kedua tangan di depan dadanya, berharap Davien akan luluh dan mengizinkannya. Davien mengusap wajahnya kasar, dia benar-benar tidak akan bisa melihat istrinya memohon seperti ini, tapi apa dia bisa membiarkan sang istri menyerahkan dirinya kepada penjahat itu? Sungguh dia merasa menjadi suami yang tidak berdaya. Davien mendudukkan tubuhnya, ikut mensejajarkan diri dengan Vera, ditariknya tubuh lemah sang istri ke dalam dekapannya. "Apa kamu tidak percaya padaku, tanya Davien dengan begitu lirih. Vera menggeleng dengan cepat, mencoba menapik apa yang suaminya pikirkan. "Aku percaya sepenuhnya kepadamu, makanya aku yakin untuk pergi ke sana, karena aku percaya, suami hebatku ini pasti akan menyelamatkan kami," jawab Vera membuat Davien memeluknya lebih erat lagi. "Tidak bisakah kamu hanya diam di rumah, biarkan aku yang cari ke Mama dan Dedi," timpal Davien lagi. "Sampai kapan sayang, kita sudah berusaha mencari, tapi belum ada tanda-tanda mereka ditemukan, karena kuncinya hanya aku," jawab Vera lagi. Dia menatap ke arah suaminya dengan air mata yang sudah sangat membasahi wajahnya. Davien menghapus air yang sangat dia benci jika itu keluar dari mata sang istri. "Tapi aku tidak ingin kehilanganmu, aku tidak ingin terjadi apa-apa denganmu, bagaimana jika aku telat menyelamatkanmu?" ucap Davien dengan suaranya yang sudah serak dan air mata yang ikut tumpah. Kalian sudah tahu, jika Davien memang menjadi lelaki sangat lemah jika menyangkut sang istri. Kini giliran Vera yang menghapus air mata Davien, sambil menggeleng dia berucap. "Apa kamu tidak percaya dengan istrimu ini? Apa kamu lupa, jika aku wanita yang kuat? Mungkin inilah alasan Dedi dulu menyewa guru bela diri untukku, dan aku percaya jika kamu akan bisa menyelamatkan aku, Mama dan juga Dedi." Vera menatap lekat mata yang memancarkan kesedihan dan juga kekhawatiran, dikecupnya kedua mata sang suami. "Berjanjilah kamu tidak terluka, berjanjilah kamu akan selamat, dan berjanjilah kamu tidak akan meninggalkanku," tukas Davien sambil mengeratkan pelukannya. Vera mengangguk, air matanya pun tidak sanggup dia tahan. "Aku janji tidak akan meninggalkanmu dan anak-anak kita," jawab Vera, tapi wanita dalam pelukan suaminya ini juga tidak tahu dia mampu menepati janjinya atau tidak. Keduanya masih diam dalam hangatnya pelukan, memberikan semangat untuk satu sama lain. Lantai yang dingin tidak mereka rasakan, karena hati keduanya penuh dengan kabut kegelisahan. Keesokan harinya, Vera sudah siap dengan rencananya. Setelah memberikan ASI untuk kedua anaknya hingga mereka kenyang, dia juga meninggalkan 2 botol ASI yang untuk Syakir dan Syakira.
Selesai menidurkan keduanya, Vera langsung berjalan ke arah lemari pakaian. Davien yang baru dari ruangan kerja pun masuk ke dalam kamar, matanya langsung mencari keberadaan sang istri. Davien melangkah mendekati Vera yang dia lihat berada di lemari pakaian. Sayang, kamu harus memakai ini. Davien memberikan baju anti peluru untuk digunakan Vera. Tanpa membantah, Vera langsung memakainya. Setelah itu Vera hanya memakai pakaian biasanya, tak lupa juga Davien memasangkan penyadap suara dan di balik baju yang Vera gunakan. Setelah selesai, kini Vera yang menyiapkan pakaian untuk suaminya. Vera memakaikan baju kantor untuk Davien, tidak lupa juga baju anti peluru untuk dipakaikan di tubuh liat suami tercintanya itu. Ya, mereka tahu jika saat ini pergerakan mereka sedang dipantau oleh anak buah Roy, maka dari itu Davien akan pergi seolah berangkat ke kantor bersama Vero, sedangkan Vera akan keluar seperti biasa, dia dikawal oleh beberapa bodyguard. Semua sudah direncanakan dengan begitu baik, Davien telah memberi penjelasan kepada Tommy, Franz dan Vero juga Irfan. Setelah selesai, Davien kembali memeluk tubuh Vera. Rasanya benar-benar tidak sanggup membiarkan istrinya pergi menyerahkan diri kepada manusia iblis di sana. Ingat kataku, jangan sampai mereka curiga. Tukas Davien memperingati sambil tangannya membelai rambut panjang sang istri. Dan ingat janjimu padaku, aku benar-benar gila jika kamu meninggalkanku. Lanjutnya lagi. Aku tidak akan lupa dengan janjiku. Davien sudah berangkat meninggalkan mansionnya. Benar saja, sebuah mobil hitam berada di dekat mansion Davien. Dia dan Vero pura-pura tidak tahu jika mobil tersebut yang mengintai istri tercintanya itu. Franz ditugaskan Davien untuk berpura-pura sibuk mencari kedua orang tuanya. Sedangkan Vera, setelah berpelukan dengan Momi dan juga Intan, wanita itu mencium dua bayi gembul yang sedang terlelap di gendongan Momi Andin dan juga Intan. Tak terasa air mata menetes dari sudut matanya, menandakan bahwa ibu dari dua bayi gembul ini berat untuk meninggalkan mereka. Tentu saja dia merasa sangat sedih, bagaimana jika dia tidak bisa kembali lagi. Pikiran Vera sungguh sangat gelisah. Setelah menguatkan hatinya, Vera menghapus air mata dan merapikan penampilannya, dia pun mencoba bersikap biasa saja. Mom, Vera pergi dulu. Ujar Vera pada mertuanya yang juga sudah mengeluarkan air matanya. Hati-hati sayang, ingat anakmu menunggumu di sini. Jawab nih. Andin, Vera hanya mengangguk dan mencoba tersenyum. Tan, aku pergi dulu ya. Tolong jaga Syakir. Intan pun tak kuasa menahan air mata saat sahabatnya itu mengatakan hal demikian. Apapun yang terjadi, kamu harus kembali Ra, ingat anak dan suamimu masih membutuhkanmu. Pinta Intan. Doakan aku Tan. Setelah mengatakan itu, Vera keluar dari dalam rumah dengan menggunakan baju kemeja polos, dipadukan dengan celana jeans, dilengkapi dengan kacamata hitam yang bertengger tepat di hidung mungilnya itu, jangan lupa tas jinjing yang juga melekat di tangannya. Vera masuk ke dalam mobil. Seperti biasa, dia pergi dengan ditemani beberapa bodyguard yang akan mengantar kemanapun dia pergi. Mobil yang membawa Vera keluar dari gerbang, mereka juga melewat mobil yang masih terparkir di dekat rumah penerus keluarga Wilmar. Orang yang berada di dalam mobil Avanza hitam tersebut menelpon seseorang setelah melihat kepergian Vera. Halo bos, wanita itu sudah keluar dari rumahnya. Ujar orang tersebut melapor setiap pergerakan anggota keluarga Davien, terutama Vera. Lakukan sekarang, jangan sampai gagal. Perintah orang di seberang. Baik bos. Setelah sambungan telepon terputus, orang yang berada dalam mobil itu pun menancap gas guna untuk mengejar mobil yang ditumpangi Vera. Beberapa menit, Vera kini turun di sebuah minimarket, pengawalnya hanya
Vera menyuruh mereka menunggu di luar. Selesai membeli keperluan, Vera pun keluar. Terlihat ibu dua anak ini membeli susu untuk kedua bayinya, kemudian dia pun kembali masuk ke dalam mobil. Kini mereka kembali berjalan dan membelah jalan raya. Vera sengaja menyuruh supirnya untuk pulang lewat jalan sepi, tanpa curiga anak buah Davien mengikuti apa yang diperintahkan oleh nyonya mereka. Para bodyguard yang bertugas menjaga Vera memang tidak tahu tentang rencana mereka. Karena Davien tidak ingin rencananya gagal, Vera masih terlihat tenang, meski dadanya bergemuruh hebat. Benar saja, saat mobil yang membawa dirinya melewati jalanan yang sunyi, sebuah mobil langsung menghadang mobil mereka. Semua orang dari dalam mobil tersebut langsung turun, dan mengacungkan pistol pada arah mobil yang ditumpangi Vera. Para bodyguard yang diutus menjaga Vera sudah merasa tegang, bukan karena keselamatan mereka, akan tetapi mereka mengkhawatirkan Vera. "Cepat turun!" teriak seorang lelaki dari luar mobil. "Lebih baik Anda tunggu di sini Nona, biar kami yang menghadapi," ujar seorang bodyguard bertubuh tegap. Vera hanya mengangguk. Semua pengawal Vera keluar. Mereka mencoba melawan orang yang telah berani menghalangi jalan majikan mereka. Tapi baru ingin menghajar, 3 mobil datang dan berhenti tepat di dekat mereka. Para pengawal Vera jadi gelagapan karena orang yang menghadang mereka terlalu banyak. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Demi untuk melindungi Vera, mereka bahkan rela jika nyawanya yang menjadi taruhannya. Karena itu yang mereka janjikan kepada Davien saat mereka diterima menjadi bodyguard di Mansion Wilmar. Beberapa dari penjahat itu tidak tinggal diam, mereka langsung mendekati mobil dan menarik Vera secara paksa. Siapa kalian? Kenapa kalian mendekatiku?" tanya Vera dengan suara ketakutan. Mereka tidak menjawab, orang itu malah menarik dan menyeret Vera masuk ke dalam mobil. Bisa saja Vera melawan, tapi dia harus menahan diri agar tidak terlalu membuang tenaga. "Siapa kalian? Kenapa kalian membawaku?" tanya Vera lagi. Dia berusaha memberontak, saat mobil yang membawanya pergi meninggalkan pengawal Vera dan anak buah mereka yang masih berkelahi hebat. Namun, tidak ada yang bersuara dari mereka. Vera seolah berbicara pada patung yang bergerak. Butuh waktu setengah jam, mobil yang membawa Vera kini berhenti tepat di sebuah gedung yang terlihat sangat menyeramkan. Dindingnya terlihat usang dan dipenuhi rumput yang menjalar ke atasnya. "Di mana saya?" tanya Vera lagi, tapi para orang yang membawanya masih tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka masih terus menyeret Vera masuk ke dalam bangunan tua itu. "Tidak, saya tidak mau masuk ke dalam. Lepaskan saya!" teriak Vera. Dia terus mencoba melepaskan diri, tapi tetap tidak bisa, karena mereka berjumlah sangat banyak. Vera terus ditarik untuk masuk ke dalam bangunan yang tampak gelap itu. Dengan begitu kasar, kini Vera dihempaskan pada lantai yang dirasanya begitu berdebu. Dengan segera Vera bangkit, dia langsung melihat sekelilingnya yang dipenuhi oleh orang berbaju hitam dan juga memakai kacamata hitam, hingga matanya menangkap sosok 2 manusia yang sangat berarti dalam hidupnya. Vera membelalakkan matanya, melihat keadaan kedua orang tuanya yang terlihat menyedihkan. Darah keluar dari sudut bibir keduanya, mereka juga terlihat sangat lemah. "Mama, Dedi." Setelah kepergian mobil Vera, Davien langsung bergegas putar arah untuk mengikuti jejak sang istri, termasuk juga Irfan beserta anak buahnya. Mereka memposisikan diri jauh dari mobil yang menculik Vera agar tidak menimbulkan kecurigaan. Selain memasang alat penyadap suara, Davien juga memasangkan alat pelacak pada cincin yang digunakan sang istri. Davien dapat mendengar semua jeritan Vera saat lelaki tak berperasaan menarik Vera dengan begitu kasar. Darahnya terasa mendidih, ingin segera berlari dan memenggal semua kepala penjahat itu.
Karena merasa dicurigai, kini Davien sudah tidak mengikuti mobil yang membawa Vera lagi. Dia hanya mengikuti titik yang ditunjukkan oleh alat pelacak pada ponsel miliknya itu. Davien melihat jika titik itu berhenti tidak terlalu jauh dari mereka, dan dia juga dapat mendengar saat Vera memanggil kedua orang tuanya. "Vero, cepatlah. Dia sudah sampai di sana. Aku tidak ingin kita terlambat," perintah Davien dengan nada dingin. Vero langsung menambah kecepatan mobil yang dia kendarai, disusul juga beberapa mobil di belakang mereka. Tapi saat hampir dekat dengan tanda keberadaan Vera, Vero malah menghentikan mobilnya dengan begitu cepat, hingga terdengar suara injakan rem dan ban yang berputar pada jalanan aspal. "Cit, kenapa kau berhenti, Vero?" gertak Davien dengan nada meninggi. "Coba kamu lihat di depan Vien, bukankah itu komplotan mafia Los Zetas dari negara luar?" Ucap Vero menduga. Davien langsung melihat dan sepersekian detik umpatan keluar dari mulutnya. "Mereka sudah merencanakan semuanya," geram Davien. Tanpa menunggu lama, pria bertubuh tegap ini langsung keluar dari dalam mobil. Vero, Irfan dan juga anak buahnya ikut turun. Kini kedua kelompok mafia itu sedang berhadapan dengan jarak yang lumayan jauh. "Wow, tidak kusangka aku bertemu dengan ketua mafia yang terkenal hebatnya dan sering disebut macan Asia, tapi lemah dan takluk dengan seorang wanita," ejek lelaki yang juga memiliki postur tubuh tinggi. Mungkin dialah ketua dari geng mafia tersebut. "Rupanya kau tahu banyak tentang aku. Apa kamu sangat mengagumiku hingga sampai segitunya kamu menyelidiki tentang hidupku?" jawab Davien dengan sindiran yang malah menyalakan api kemarahan ketua mafia yang angkuh itu. "Tapi aku tidak punya waktu untuk melayani semut-semut kecil seperti kalian," lanjut Davien. Tentu saja ketua mafia itu tidak terima dengan ucapan Davien, "Bangs 4T. Beraninya kau mengatakan aku semut kecil, kau lihat saja bagaimana semut kecil ini akan menumbangkan gajah yang besar," jawab lelaki itu dengan nada yang sudah meninggi. Davien hanya tersenyum sinis. "Sungguh, aku tidak punya banyak waktu untuk menghadapi kalian semua," tegas Davien. "Apa kamu ingin segera menyelamatkan istri kesayanganmu itu, tapi kurasa kamu tidak akan bisa melihatnya lagi." Kata-kata lelaki yang berusia sekitar 50 itu langsung membuat jiwa membunfeh Davien meronta-ronta. Tanpa aba-aba, ayah dari dua anak ini langsung maju dan menghajar ketua mafia yang hampir paruh baya itu. Baku hantam dan tembak pun tidak dapat dihindari lagi. Vero tidak tinggal diam. Lelaki yang akan dikaruniai bayi ini pun terlihat lebih menyeramkan, dengan tatapan tajam, wajah dingin dan juga rahangnya yang begitu tegas. Dalam beberapa menit mampu melumpuhkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Irfan dan anak buahnya pun turut andil dalam baku tembak ini. Mereka menempati posisi masing-masing. Sedangkan di dalam sebuah ruangan pada bangunan tua yang sudah lama tidak terpakai, Vera melihat jika mama dan papanya tidak sadarkan diri. Langsung saja ibu dari dua anak ini berlari ingin segera membebaskan kedua orang tuanya, tapi hanya sekitar 5 langkah lagi dia akan menyentuh mama dan juga sang dedi. Beberapa orang langsung menghalangi jalannya. Vera yang sudah sangat marah tidak bisa mengontrol emosi. Dia melirik sebuah pistol yang disimpan di pinggang seorang lelaki yang menghalangi dirinya. Dengan gerakan cepat, Vera langsung menarik pistol tersebut dan menembak pada kaki orang yang berdiri di hadapannya. Saat mendengar tembakan, semua orang yang berada di sana pun ikut mengangkat senjata dan mengarahkan kepada Vera. Ten. Diwan dan Rina pun tersadar saat mendengar suara tembakan begitu dekat dengan mereka. Keduanya langsung kaget saat melihat anak perempuan mereka sedang melawan semua laki-laki di sana seorang diri. Rina langsung menangis histeris. Dia sangat takut jika anak bungsunya itu terluka.
Vera sudah tidak memikirkan apapun lagi, dia terus menembak, memukul, dan menendang siapapun yang menghadang jalannya. Tahu jika orang suruhan pamannya tidak akan menembak dirinya, karena jika itu terjadi, maka pamannya juga akan kehilangan harta yang membuatnya menjadi iblis. Anak buah Roy Hana mencoba melawan dan melumpuhkan Vera, karena memang benar mereka telah diperintahkan Roy untuk tidak melukai apalagi membunuh Vera. Dor, dor, buk, buk. Vera bahkan tidak merasa lelah, dia terus mengeluarkan kemampuan dan jurus bela diri yang sejak dulu dia pelajari. Dalam sesaat, semua para penjahat yang melawan dirinya dalam ruangan penyekapan Rina dan Ten. Diwan tumbang seketika, Vera tidak membunuh, hanya saja menembak pada titik kelemahan mereka, hingga mereka semua menjadi tidak berdaya. Dor. Saat peluru terakhir dia lepaskan, tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan berasal dari belakangnya. Prok, prok, prok. Vera langsung membalikkan badannya, dan betapa terkejutnya dia saat melihat pistol yang sudah berada tepat di kepala kedua orang tuanya. Wah, 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 lihatlah keponakanku ini, dia sekarang sudah besar dan juga sangat pandai bela diri dan juga menembak.